Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Januar Eko Aryansa, SIP, SH, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Izinkan kami kelompok 1 kelas B Indralaya untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai sumber hukum formil dan material dalam hukum administrasi negara. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Jona Silitonga, lalu saya sendiri Hoirunisa Sultan Munir, lalu ada Muhammad Iksan, Muhammad Naufal Ar-Rasyid, Nadia Arini, Putri Azhara, dan juga Raka Zulma. Pada kesempatan kali ini ada 6 pokok pembahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama mengenai definisi sumber hukum formil, sumber hukum material menurut para ahli. Lalu ada sumber hukum formil dari hukum administrasi negara, lalu ada sumber hukum material dari hukum administrasi negara, bentuk atau contoh sumber hukum formil, bentuk atau contoh sumber hukum material, dan juga perbedaan sumber hukum formil dan material. Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun definisi sumber hukum menurut Bagirmanan, sumber hukum adalah sesuatu yang memerlukan kehati-hatian dalam membuatnya agar tidak menimbulkan kekeliruan apalagi sampai menyesatkan. Nah, sedangkan menurut Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan adanya sanksi yang tegas dan nyata. Selanjutnya ada definisi sumber hukum formil, di mana Chansil mengatakan bahwa sumber hukum formil adalah sumber hukum yang ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum formal terdapat berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikat peraturan agar ditaati masyarakat penegak hukum. Nah, selanjutnya ada definisi sumber hukum material, di mana menurut Muhammad Sadi, sumber hukum material ialah sumber yang melahirkan isi maksudnya, yakni semua peraturan yang tertulis yang isinya mengikat setiap masyarakat secara umum yang diikat oleh peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu dan peraturan daerah atau perda. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Tanpa salam. Sumber hukum formil administrasi negara. Nah, pada submateri ini, kami kelompok 4 akan membawakan beberapa sumber hukum formil yang ada dalam hukum administrasi negara. Nah, sumber-sumber hukum tersebut adalah undang-undang, kebiasaan atau praktek administrasi negara, jurisprudensi, doktrin atau pendapat para ahli, dan traktat. Nah, yang pertama adalah undang-undang. Nah, undang-undang yang dimaksud sebagai sumber hukum formil adalah dalam arti material atau undang-undang dalam arti yang luas. Nah, Bais menyatakan bahwa undang-undang dalam arti luas adalah setiap keputusan pemerintah yang berdasarkan materinya mengikat langsung pada setiap penduduk di suatu daerah. Nah, di Indonesia sendiri, yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti material atau undang-undang dalam arti yang luas, meliputi semua peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam TAP MPRS nomor 20 tahun 1966 yang telah disempurnakan dengan TAP MPR nomor 2 tahun 2000 mengenai sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang UUD 1945. Nah, yang kedua adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Nah, yang ketiga adalah Undang-Undang atau UU. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dan yang terakhir adalah peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Nah, selanjutnya adalah kebiasaan atau praktek administrasi negara. Nah, administrator melaksanakan tugas dan fungsinya berlandaskan pada praktek administrasi negara atau sering dikenal dengan hukum kebiasaan yang telah dilakukan dalam praktek administrasi negara tanpa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Karena mungkin juga peraturan-peraturan itu sudah ketinggalan zaman sehingga tidak cocok lagi dengan keadaan atau situasi dan kondisi pada saat pengambilan keputusan.
Nah, dengan demikian, tindakan atau praktek terdahulu dapat dijadikan sebagai sumber hukum bagi tindakan administrator yang lain. Namun, perlu kita ketahui bahwa keputusan terdahulu yang dapat dijadikan sumber hukum formil adalah keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nah, yang ketiga adalah jurisprudensi. Nah, jurisprudensi ini adalah suatu keputusan hakim atau badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nah, jurisprudensi sendiri sebagai sumber hukum berkaitan dengan prinsip bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara tersebut. Sehingga seorang hakim harus melihat nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan keputusan hakim yang terdahulu apabila ia bertugas menyelesaikan permasalahan yang belum ada peraturan perundang-undangannya. Nah, yang keempat adalah doktrin atau pendapat para ahli. Nah, alasan doktrin dapat dipakai sebagai sumber hukum formil hukum administrasi negara adalah karena doktrin atau pendapat para ahli tersebut dapat melahirkan teori-teori baru yang kemudian dapat mendorong atau menimbulkan kaidah-kaidah hukum administrasi negara. Nah, jika kita bawakan pada sumber-sumber hukum sebelumnya, undang-undang begitu diundangkan langsung dapat dipakai sebagai sumber hukum. Sedangkan jurisprudensi sendiri begitu mempunyai kekuatan hukum yang tetap, langsung dapat menjadi sumber hukum. Begitu juga dengan kebiasaan atau praktek administrasi negara. Setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, langsung dapat dipakai sebagai sumber hukum. Akan tetapi, doktrin ini atau pendapat para ahli hukum administrasi negara ini baru dapat dipakai sebagai sumber hukum apabila doktrin tersebut telah diakui oleh khalayak umum. Nah, selanjutnya adalah traktat. Nah, traktat adalah perjanjian internasional yang kemudian diartifikasi oleh pemerintah untuk dilaksanakan di negara yang telah mengartifikasi perjanjian internasional tersebut. Namun demikian, perjanjian internasional yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum formal hanyalah perjanjian internasional yang penting, lazimnya berbentuk traktat atau trati. Nah, kalau tidak dibatasi, di kemungkinan demikian, maaf kalau tidak dibatasi demikian, menurut Sudikno Martokusumo, pemerintah tidak mempunyai cukup keleluasaan bergerak untuk menjalankan hubungan internasional dengan sewajarnya. Apabila untuk berlakunya traktat di suatu negara ini diharuskan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari wakil-wakil rakyat. Nah, mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi tentang sumber hukum material administrasi negara, sejarah atau historis. Yang pertama, UU dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat. Yang kedua, dokumen-dokumen, surat-surat, serta keterangan lain dari masa lampau. UU dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau lebih penting bila dibandingkan dengan dokumen serta surat-surat dan keterangan lain pada masa lampau, sebab UU dan sistem hukum tertulis itulah yang merupakan hukum yang betul. Kemudian sosiologis atau antropologis, yaitu menyoroti lembaga-lembaga sosial sehingga dapat diketahui apa yang dirasakan sebagai hukum oleh lembaga-lembaga itu. Berdasarkan pengetahuan dari lembaga-lembaga sosial itu, dapat dibuat materi hukum yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Dengan kata lain, secara sosiologis, sumber hukum adalah faktor-faktor dalam masyarakat yang ikut menentukan materi hukum positif. Ada dua faktor penting yang dapat menjadi sumber hukum secara filosofis. Yang pertama, karena hukum itu dimaksudkan antara lain untuk menciptakan keadilan, maka hal-hal yang secara filosofis dianggap adil dijadikan pula sebagai sumber hukum yang material. Yang kedua, faktor-faktor yang mendorong orang tunduk pada hukum. Oleh karena itu, hukum diciptakan untuk ditaati, maka seluruh faktor yang dapat mendukung seseorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam pembuatan aturan hukum positif. Di antaranya adalah faktor kekuasaan, penguasa, dan kesadaran hukum masyarakat. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh hukum formil. Yang pertama, pasal 831 KUA Perdata tentang pengajuan gugatan cerai.
Yang kedua, pasal 233 KUH Perdata tentang syarat untuk dapat mengajukan gugatan cerai jika ada hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk menuntut perceraian perkawinan, suami ataupun istri berhak untuk menuntut pisah meja dan ranjang. Yang ketiga, pasal 209 KUH Perdata tentang alasan perceraian. Yang keempat, pasal 1865 KUH Perdata atau pasal 164 Het Harrison Inlet Reglement tentang gugatan dikabulkan. Yang kelima, pasal 123 ayat 1 Hirjo Sema nomor 4 tahun 1996 tentang gugatan yang dianggap tidak memenuhi syarat. Yang keenam, pasal 119 HIR dan pasal 143 RBG diterangkan, Ketua Pengadilan berwenang memberikan nasihat dan bantuan kepada penggugat atau wakilnya dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam menyusun surat gugatan dalam bukunya. Dan yang terakhir adalah pasal 78 dan 79 Undang-Undang nomor 7 atau 89 tentang gugatan profesional, yaitu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh hukum material, yang dimana yang pertama ada hukum perdata, yang dimana hukum perdata mengatur mengenai hak dan kewajiban perorangan, badan hukum, dan juga perjanjian antara mereka. Selanjutnya hukum pidana, yang dimana mengatur mengenai tindak pidana dan sanksi pidana yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya ada hukum perburuhan, di mana mengatur mengenai hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, termasuk mengenai upah, cuti, dan perlindungan hak-hak pekerja. Selanjutnya hukum lingkungan, mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pencegahan pencemaran dan pengendalian dampak lingkungan. Berikutnya hukum kesehatan, mengatur mengenai perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk dalam regulasi obat dan juga makanan, pengawasan serta kualitas air minum, dan juga pengendalian dalam penyakit yang menular. Selanjutnya hukum dagang, di mana mengatur mengenai kegiatan perdagangan, mengatur hukum perusahaan, pengaturan pasar, dan perlindungan hak pada konsumen. Berikutnya hukum pertahanan, di mana hukum ini mengatur mengenai kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam lainnya. Yang terakhir ada hukum keuangan, yang di mana mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara, termasuk ke dalam pengelolaan anggaran, pajak, dan juga pengelolaan utang negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Maaf sebelumnya kameranya off cam dikarenakan ada kendala sinyal. Selanjutnya yaitu materi tentang perbedaan hukum material dan formil. Sumber hukum material ialah sumber hukum yang dilihat dari segi isinya. Misalnya KUHP segi materialnya adalah pidana umum, kejahatan, dan pelanggaran. Selanjutnya yaitu sumber hukum material berasal dari perasaan hukum masyarakat pendapat umum, kondisi sosial ekonomi, sejarah, sosiologi, hasil penelitian ilmiah, filsafat, tradisi, agama, moral, dan perkembangan internasional, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu sumber hukum material ini merupakan faktor yang mempengaruhi materi isi dari aturan-aturan hukum atau tempat dari mana materi hukum itu diambil untuk membantu pembentukan hukum sebagai contoh hukum yang mendidik. Selanjutnya yaitu sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan atau kaidah hukum. Selanjutnya yaitu faktor yang menjadi sumber hukum formil merupakan sumber hukum dalam bentuknya yang tertentu yang menjadi dasar sah dan berlakunya hukum secara formal. Selanjutnya yaitu sumber hukum formil yang dikenal dalam ilmu hukum berasal dari 6 jenis, yaitu undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Sekian dari saya, itu saja. Baik, kesimpulannya ialah sumber hukum formil adalah sumber hukum yang ditinjau dari segi pembentukannya, sedangkan sumber hukum material ialah sumber yang melahirkan isi. Maksudnya, semua peraturan yang tertulis, isinya itu mengikat setiap masyarakat secara umum, yang diikat oleh peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu, dan juga peraturan daerah atau perda. Sumber hukum formil hukum administrasi negara itu terdiri dari undang-undang, kebiasaan atau praktek administrasi negara, jurisprudensi, doktrin atau pendapat para ahli, dan juga traktat. Sedangkan untuk hukum material itu terdiri dari sejarah atau historis dan sosiologis atau antropologis.
Sumber hukum material ini merupakan faktor yang mempengaruhi materi isi dari aturan-aturan hukum atau tempat dari mana materi hukum itu diambil untuk membantu pembentukan hukum sebagai contoh hukum yang mendidik. Sedangkan faktor yang menjadi sumber hukum formil merupakan sumber hukum dalam bentuknya yang tertentu, yang menjadi dasar sah dan berlakunya hukum secara formal. Sekian yang bisa kelompok saya sampaikan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.